Sebelum melanjutkan video ini, disclaimer dulu buat teman-teman. Gue cinta Indonesia, gue suka dengan karya-karya lokal, gue menghargai semua karya-karya lokal kecuali Merah Putih One for All. Dan gue mempertaruhkan nyawa, jiwa raga gue, bensin gue, semuanya waktu gue demi kalian untuk jangan nonton kayaknya film ini karena memang bener-bener sampah visual, previsual gitu. Dan gue berhak menilai ya buat bapak-bapak yang di sana yang mungkin kurang pergaulan atau apapun. Ini namanya teknik kritikus dan juga reviewer zaman sekarang dimana kita bisa berkomen gitu. Nanti takutnya gue disalah-salahin. Katakan memang oh my god. Ini belum gue ceritain tentang drama-dramanya. Sebelumnya gue mau ceritain dulu film ini kalau di Jakarta sendiri tuh ada 3 lokasi. Di Bekasi 1 lokasi, di Gading Serpong itu ada 1 lokasi. Jadi wow, mengejutkan banget XS1 gitu. Sedangkan CGV, Cinepolis semuanya meng-cancel film ini. XS1 berani gitu. Dan kenyataannya juga banyak banget anomali-anomali yang menurut gue orang-orang yang mati penasaran kalau nggak nonton film ini. Dan lumayan di 1 bioskop gue lihat kemarin ada 15 orang. Dan setelah nonton semuanya jadi sahabat, keluarga, ngakak, ketawa. Ngakaknya bukan karena seru, karena memang apaan co gitu. Dengan durasi 70 menit, di 30 menit oke, fine, kita menghina, kita mencaci apa anjing, apa. Tapi setelah menuju ke 40 menit itu kita bosen nyapa gitu, udah mulai diam. Dan ya terakhir kita tepuk tangannya karena ya menghina gitu. Tapi sebelum kita membahas teknis apa yang terjadi, gue mau ceritain dulu bahwa gue merasakan pribadi gitu. Gue datang cuk datang, gue ngerekam gitu ya. Dan ya memang peraturan bioskop nggak boleh merekam di dalam bioskop ya. Tapi gue di depan posternya itu gue nge-record gitu. Dan tiba-tiba gue didatengin security, dicek semua handphone gue, disuruh hapus semua. Dan ini pendapat gue ya, ini film di semua bioskop tampaknya memang mendapatkan perhatian lebih untuk tim security dan juga SS1. Gue ngerti mungkin SS1-nya takut ini jadi bumerang dan juga berbahaya untuk perusahaan mereka. Oke, gue ngerti, tapi entah kenapa ini bener-bener kayak gue tegang. Gue merasa nonton film-film yang zaman dulu dilarang nonton. Gue gak mau sebut ya film apa. Dan itu takut gue kena kasus gitu. Jadi kayak gue akhirnya nggak mau pakai footage itu. Jadi buat teman-teman ngerti lah seberapa tegang gue nonton Merah Putih One for All. Nggak tahu tempat lainnya. Dan kalau gue lihat juga di beberapa wawancara para wartawan, bahkan gue kenalan sama wartawan juga ya di bioskop, karena memang mereka mau doorstop kayak gitu dengan reaksi-reaksi, karena memang ini film yang viral gitu. Dan viral itu bukan karena kualitas apa-apa, karena viralnya kok bisa tayang di bioskop gitu. Dan setelah gue nonton sebagai orang yang beli tiketnya 40.000, yang kabarnya ada 17.000 itu ya, gue nonton 40.000 itu setara dengan tiket Avengers Endgame anjing. Gue harus nonton kayak gitu. Dan gue gak apa-apa, gue merelakan 3 kali makan di warteg, 4 kali makan tuh bisa tuh 4 kali makan gue untuk kalian. Jadi kalian cukup nonton ini aja udah, jangan nonton lagi, jangan nonton itu. Kenapa gue bilang jangan nonton itu? Karena memang belum pernah gue nonton bioskop dengan kualitas separah ini. Meskipun gue pernah nonton animasi-animasi yang dibikin di zaman kita belum ada Jumbo, di jauh sebelumnya tahun 2015an kalau gak salah. Itu fine, itu benar-benar standarisasinya dapet. Dan gue mau mempertanyakan ini, kalau untuk memajukan gitu, kalau kata si Om Toto dan juga produser dan sutradaranya, kalau nggak ada orang yang bikin film Indonesia tentang kebangsaan di tahun ke-80-an kemerdekaan Indonesia ini, menurut gue esensi yang didapat di sini apa? Benderanya tuh hilang, kenapa gitu? Gue nggak mau spoiler terlalu berlebihan, kayak benderanya tuh nggak hilang sebenarnya. Udah. Gue pusing. Dan bahkan kita ngomongin tentang trailer aja gitu ya. Dia lewat pasar, kenapa nggak beli di pasar? Dia di sana banyak banget bendera dan ini sepele gitu. Dan film ini dengan durasi 70 menit kalian akan merasa sangat tersiksa. Dan gue lihat-lihat juga ya, dia memang gue mau fair. Karena kenapa gue nonton ini? Satu, memang gue pengen kalian tahu dari gue aja gitu ya. Mending kalian cuma mungkin yang rugi dengan duit 40 ribuan itu, menurut gue kalian ya mikir-mikir lagi gitu. Karena memang film ini pertama benar-benar gak layak tayang di bioskop. Bahkan
kalau gue pribadi selera gue ya, bukan selera anak-anak gitu. Di YouTube pun menurut gue ini nggak layak tayang gitu. Bahkan masih banyak banget YouTuber-YouTuber yang bikin animasi itu lebih bagus daripada ini. Karena memang apa yang pertama kita tahu asetnya ini rata-rata gue duga diambil dari Revolution ya, web itu. Dan dubbingnya di sini kan ada beberapa anak gitu, beberapa anak yang masing-masing setiap daerah itu kok bisa anak-anak ngumpul, ada yang Betawi, Batak, ada yang Manado, bla bla ngumpul kayak gitu. Kalau ngomongin logat Indonesia banget, itu cuman kalau cuman betanya aja yang logatnya orang daerahnya. Setelah itu udah itu logat manusia Indonesia pada umumnya gitu. Kalau Betawinya cuman ye ye masuk ye itu Betawi gitu Pak, Betawi gitu, bener-bener nggak profesional di sini. Kalau dia bilang modalnya cuma 1 juta, bullshit. Menurut gue ya ini bullshit, modal cuma 1 juta kayak gini. Bahkan untuk beli aset-aset ya gue nggak yakin ini bajakan, karena memang semua aset itu di lip sync dengan artikulasi AIO ya itu susah. Kalau bajakan itu pasti itu beli gitu. Jadi ini sekitar $20 sampai $49 di satu karakter, belum lagi kalau dia mau ngeset lip syncnya gitu. Karena memang gue lihat di sini setelah pergerakan dari mulutnya itu yang paling menarik yang gue perhatikan selain sampah visual lainnya gitu. Karena di sini artikulasi bibirnya tuh pas, tapi gue yakin dan sangat yakin 100% itu bukan bikinan di clean up dan sebagainya, di teknis-teknis. Bahkan ini mungkin masih pakai aplikasi ataupun website dari Revolution iClone, dimana itu bisa kayak kita tinggal dubber kayak gitu, terus nanti diekspor langsung nanti itu mengikutin gaya bahasanya itu kan, zaman sekarang udah bisa kayak gitu ya, A I U E O. Jadi ini lebih dasar A I U E O nya aja artikulasinya itu. Setelah itu bener-bener kayak robot bahasanya, kayak ini bener-bener kayak gue tambah yakin bahwa ini cuma dibikin selama 2-3 bulan karena emang kayak gini gitu. Dan yang paling gue bener-bener mengganggu di sini adalah penggunaan aset berulang kali dari awal sampai akhir, sehingga kita alur maju mundur, plot twist, berasa interstellar kayak gitu, gimana itu membosankan gitu. Gue berasa kita bikin video YouTube gitu dan karena males gitu udah 16 menit gitu, di 10 menit sampai ke 5 menit itu aduh males banget lah, ambil lagi footage yang di depan dipindahin ke depan kayak gitu sepanjang film kayak gitu. Apalagi ada satu karakter bapak-bapak hansip bangke yang gue kesel banget gitu, itu muncul berulang kali penggunaannya. Dan ya ini bener-bener kayak kalau teknis, kalau kita sebagai dewasa sangat-sangat mudah mencari kelemahannya. Dan menurut pengalaman gue pribadi di bioskop gue bener-bener banyak orang yang mencaci film ini. Dan ya memang ngakak gitu buat orang-orang yang penasaran. Gue lihat juga bioskop banyak yang penasaran. Buat temen-temen jangan coba-coba gitu, mending kalian tunggu aja, nanti juga bakal rilis lama-kelamaan. Karena ini film belum lagi kalau kita ngomongin, gue mikir ya ini salah satu review tersulit gue karena terlalu banyak kelemahan daripada kelebihan. Gue nggak pernah nge-review ataupun membahas film yang kelemahannya tuh 90%, kelebihannya mungkin 10%. Kelebihannya apa? Ada nyanyian Indonesia Raya di terakhir itu aja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Udah, itu yang menurut gue kelebihannya. Karena yang lainnya gue mau appreciate apa, gue mau kayak apresiasi apa dari film ini, karena memang satu menggunakan aset dari orang lain. Bahkan ada juga di situ yang punya bahkan lagi ngomong gue nggak dapat royalti bla bla. Kita nggak usah ngomongin bahas jauh di situ. Tapi yang pertama ini ambil dari aset orang lain, nggak yang dibikin sendiri. Dan bahkan ini adalah pre-visual. Pre-visual itu adalah suatu film animasi yang belum jadi, yang konsepnya masih kayak storyboard. Dan bahkan zoom-zoomnya tuh lu kayak gitu. Dan kalau gue memposisikan ini untuk anak-anak, gue membuka kacamata gue menganggap gue adalah anak 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, atau bahkan di 5 tahun. Karena memang ini film semua umur. Ini pasti anak gue nangis sebenarnya kalau nonton ini. Karena memang di sini pergerakannya, robotnya, dan ini bakal merusak mata anak-anak. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang sound design yang kadang kegedean, kadang kekecilan, dan bahkan di
pembukaan awal sampai ke 20 menit itu kebanyakan lagu semua gitu. Gue mikir ini film apa trailer gitu. Nah kita maju terus suaranya kecil, dabarnya kecil, lagunya tinggi. Aduh, ini bener-bener gue merasa kayak bapak-bapak 60-an baru pegang komputer Pentium 4 kayak gitu langsung bikin ini jadi udah gitu. Dan gue merasa di sepanjang film gue merasa nonton film yang dibikin pakai PowerPoint. Apalagi warna pink tabrakan itu. Oke, gue ngerti ini untuk anak-anak, tapi anak-anak zaman sekarang nggak sebodoh itu pak. Anak-anak zaman sekarang tuh pinter. Mereka bisa milih mana yang bagus, mana yang enggak. Bahkan ada video anak-anak nonton trailernya aja nangis gitu. Dan bahkan gue cobain sama anak gue sendiri gitu. Dan dia beneran nangis. Demi Allah beneran nangis. Jadi film ini sangat tidak layak untuk di bioskop. Jadi kalau kita ngomongin tentang, gue bosen ya ngomongin tentang teknis, udah kalian pakainya taunya segitu aja gitu. Karena memang teknisnya nggak usah harus dibicarakan, ini previsual belum jadi gitu. Bahkan ini kalau kita mau paksakan jadi, film ini lebih layak untuk tayang di tahun 1960-an. Iya. Bahkan di tahun 2000-an, 90-an bahkan ada yang lebih bagus dari sini. Jadi menurut gue jangan ulangin lagi fenomena kayak gini. Ini benar-benar kayak aneh banget kayak gitu. Dan di 80-an ini kayak seolah-olah gue merasa tersakiti bangsa gue. Di 80 tahun kemerdekaan Indonesia kita udah ada pihak swasta yang udah keren banget memajukan kayak gini. Lu bikin kayak gini, anak-anak gak ada nonton sama sekali. Gue nungguin bioskop lama banget karena basic kita juga jurnalis kayak gitu. Jadi gue nungguin lama banget, gak ada satupun anak yang nonton film ini. Jadi kalau bapak bilang-bilang ini memang tujuannya untuk anak-anak, nggak ada anak-anak yang mau nonton film ini. Yang kebanyakan anomali-anomali dewasa-dewasa yang duitnya udah kelebihan, kebanyakan gabut, pengen ngakak, pengen menghina, ya ini gitu. Jadi ini bukan membangkitkan rasa nasionalisme, tapi justru ini mendakirkan rasa kebencian jadinya kayak ini kurang bagus. Mending menurut gue ini cepet tutup. Jadi gue bukan mengajak atau kayak membenci, menyulut emosi kalian, enggak. Tapi memang gue berhak untuk menilai film ini karena gue udah beli tiketnya sendiri, gue konsumen di sini. Jadi gue merasa film ini sangat tidak layak, mulai dari visual yang kaku-kaku, penggunaan aset berulang yang berlebihan, terus juga zoom in zoom out itu merusak mata, sound design itu juga bikin rusak telinga anak-anak. Jadi menurut gue semuanya di sini aspek-aspek elemennya tidak dapat. Esensi cari benderanya pun gak jelas karena memang ada dialog lagi ngomongin ini, tiba-tiba loncat ke sana, balik lagi ke momen ngomongin yang tadi, balik lagi ke sana. Kalau kalian, aduh, ini pusing banget. Kalau kalian nanti suatu saat mungkin dapat aset ini, dapat footage ini, dapat film ini untuk nonton di digital yang gue yakin juga bakal cepet rilis juga di YouTube kayak gitu. Kalian pasti ngerti maksud gue. Dimana loncat lagi ngebahas ini. Anak-anak bingung gitu. Kita dewasa yang udah ngerti tentang kayak transisi skenario, dialog dan sebagainya aja bingung dengan film ini, apalagi anak-anak gitu. Karena kalau cuman ngeliatin pergerakan orang lari-lari aja tuh, ya udah kenapa nggak ditayangin di YouTube aja sih Pak gitu. Jadi jangan dipaksain. Lu ini udah ketinggalan zaman jauh banget gitu. Jadi mending jangan sok-sokan bikin film yang kayak gini gitu. Bahkan kita ini seleranya udah tinggi Pak. Udah tinggi banget di selera kita, jangan dipaksain kita untuk mundur ke ratusan tahun setelah sebelum Masehi. Jadi kayak gue bener-bener kayak antara kesel dan eksperimen pengalaman gue kayak film ini kayak bener-bener film yang dijaga-jaga banget. Jadi gue kayak agak kecewa. Terus juga dengan setelah gue nonton bayar dengan 40.000 yang gak ada pengurangan apapun karena berasa film ini dewa kayak gitu. Itu gue bener-bener tidak merekomendasikan film ini jadinya gitu. Dan ini bener-bener kayak part 1, part 2, visual, font berantakan semuanya nih sih. Kalau bapak-bapak bilang di wawancara kalau trailernya itu baru trailer aja, setelah nonton film ini akan lebih jauh lebih mudah dinikmati, banyak tepuk tangan, bullshit menurut gua ya. Karena ini memang benar-benar kayak udah bercanda-bercandanya udahlah. Kita nggak mau menikmati film-film kayak gini. Kalau jelek tuh menurut gua masih gua kasih skor 5, itu menurut gua udah kebangetan banget. Kalau ini gua bisa kasih skor karena ada lagu kebangsaan Indonesia, gue bisa kasih skor ini 1 dari 10 atau 1 dari 100. Jadi buat teman-teman bisa bayangkan berapa ini. Gue akhirnya yang tadinya bercanda akhirnya sekarang jadi serius gitu. Karena memang di sepanjang film
Orang ngakak memang ngakak karena lucu jelek sejelek-jelek itu, tapi setelah 30 menit awal orang udah kecapean dan orang mungkin bosen dan pengen wall out gitu. Dan untungnya di sana nggak ada yang wall out ya, karena memang pengen lihat jeleknya sampai mana itu, ternyata sampai akhir itu. Plot twistnya yang bapak-bapak Hansip itu yang kita pikir wow plot twist banget ya, apa yang terjadi dengan Pak Hansip itu, udah gitu aja. Dan benar-benar ini kayak film aset ditempel dan gue merasa juga pihak bioskop juga mengalami kemunduran kalau memang mengizinkan film ini tayang lama. Dan kesimpulannya adalah film ini sampah visual, pre-visual, ini baru storyboard. Jadi buat teman-teman bisa nilai sendiri. Thank you buat teman-teman udah mampir di video kali ini. Dan thank you juga buat teman-teman udah support. Buat teman-teman yang baru datang ke video kali ini. Dan kita bakal banyak bahas film-film yang viral. Bahas film-film yang keren juga. Jadi kalian cek-cek aja di video beranda kita. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan salam kenal semuanya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya.